Beban dari kebebasan adalah kecemasan. Selain cemas bahwa kita nanti sendirian, juga cemas karena begitu kita bebas, kita harus membuat pilihan sendiri, menentukan sendiri, menjalani sendiri, dan bertanggung jawab sendiri. Manusia itu termasuk makhluk yang paling aneh di alam semesta ini. Mereka ingin kebebasan, ingin mandiri, ingin bisa memenuhi sepenuhnya hidupnya. Tapi dalam sejarah kemudian dia mendapat banyak kebebasan. Sebagai efeknya terus mereka tersekat-sekat. Akhirnya kebebasan jadi beban. Kenapa? Kebebasan menjauhkan mereka dari yang lain. Dan terus disimpulkan kebebasan ternyata berhubungan dengan kesepian. Semakin kita bebas, semakin sepi. Kita kan sejak kecil diminta untuk hidup mandiri. Ternyata hidup mandiri itu menyakitkan secara mental. Coba kita cek. Kita awalnya selalu didampingi oleh ibu kita. Ini sejak kecil ya. Ibu kita juga berusaha agar kita mandiri tanpa bantuan ibu kita. Begitu kita mandiri ya kita terpisah dari ibu kita. Terpisah dari ibu kita kan pahit, menyakitkan. Di kita ya sakit, di ibu kita ya sakit. Ya, tidak hanya ibu, orang tua semua begitu. Orang tua harus menyekolahkan anaknya, naruh anaknya di pondok dan lain sebagainya. Diasramakan dan lain sebagainya. Yang intinya dijauhkan dari orang tuanya. Ini kan momen menyakitkan. Tapi demi dia bisa mandiri. Begitu dia mandiri beneran, ya memang benar-benar terpisah dari orang tuanya karena dia tidak butuh lagi orang tuanya. Mungkin kalian sering ya ditelepon orang tuamu. Kamunya sendiri malas nelpon sih. Orang tuamu yang nelpon yang kangen. Dan kamu merasa tidak terlalu butuh selain kiriman uangnya. Jadi saya yakin kamu nelpon duluan ya kalau duitmu habis kan itu. Sisanya kamu bisa ngurusi hidupmu sendiri sekarang. Makanya kamu tidak banyak nelpon sekarang. Jadi momen ketika kita semakin mandiri adalah momen kita semakin jauh dari orang lain, semakin kesepian. Inilah hubungannya kebebasan dan kesepian. Ini salah satu bebannya kebebasan. Jadi kalau di bukunya Erich Fromm itu ada The Burden of Freedom. Beban dari kebebasan itu ya antara lain kesepian. Beban dari kebebasan adalah kecemasan. Jadi selain cemas bahwa kita nanti sendirian, juga cemas karena begitu kita bebas, kita harus membuat pilihan sendiri, menentukan sendiri, menjalani sendiri, dan bertanggung jawab sendiri. Ini membuat kita, wah iya ya, kalau saya yang memutuskan sendiri, seandainya meleset, ya saya tanggung jawab sendiri. Karena saya milih sendiri, nanti males-malesan orang akan marah padaku. Kalau kalian dipaksa orang untuk milih, bukan pilihanmu, terpaksa menjalani, seandainya ada apa-apa, kamu mudah lempar tanggung jawabnya. Oh itu kemarin bukan pilihan saya, bapak itu loh maksa jurusan filsafat. Saya tidak pingin, misalnya. Terpaksa saya ambil jurusan filsafat. Kalau kamu gagal, orang tidak akan menyalahkanmu. Kamu bisa lempar tanggung jawab itu. Ya kemarin dipaksa sih, ya kan?
Tapi kalau itu pilihanmu sendiri, wong kamu bebas mandiri, kamu milih sendiri, di situ ada resiko kamu harus bertanggung jawab atas semua keputusan. Dan ini mencemaskan. Kamu jadi khawatir. Keliru ndak ya? Bisa ndak ya saya? Mampu ndak ya saya? Karena pilihanmu sendiri. Ini beban kebebasan yang kedua. Inilah mengapa nanti terus banyak orang yang lebih milih lari saja dari kebebasan. Ternyata kebebasan itu pahit. Itu yang kalian kejar-kejar selama ini ternyata ada efeknya. Efeknya apa? Kesepian dan kecemasan. Ini secara psikologi ya. Jangan kesusu dicimpulkan, wah kalau dulu kita rugi ya Pak, merdeka jadi bebas kita, harusnya enggak itu. Maknanya tidak ke sana. Jadi ini makna psikologisnya. Nah, ada beban ini ya. Problemnya sebenarnya kalau begitu kita jangan bebas, bukan. Kata Erich Fromm. Jadi arahnya ke sini nanti. Yang pertama, banyak orang memang terus lari dari kebebasan. Ini yang dikritik oleh Erich Fromm. Jadi kecemasan tadi, kesepian tadi, terus membuat orang lari dari kebebasan. Seperti apa sih caranya orang lari dari kebebasan itu? Menurut Erich Fromm, secara umum orang lari dari kebebasan mengambil 3 rute. Yang pertama, otoritarianisme. Yang kedua, destructiveness. Dan yang ketiga, conformity. Jadi karena tadi kebebasan dirasakan sebagai beban, terus orang mencari pelarian biar beban yang berat tadi tidak ditanggung. Pelariannya kemana? 3 jalur ini. Otoritarianisme, destructiveness, dan conformity. Kita lihat ya, jangan-jangan kita termasuk ada di sini. Otoritarianisme itu kita menghindari kebebasan dengan cara menggabungkan diri kita dengan orang lain dan masuk ke satu sistem tadi dengan logika power tadi. Jadi kita masuk lewat jalur power atau submissive. Ini masuk ke sistem otoritarianistik. Kita menyerahkan kebebasan kita pada orang lain atau pada satu lembaga. Kita manut diatur-atur biar tidak bertanggung jawab seperti kalau saya bebas. Atau ketika kita punya power, kitalah yang mendominasi dan ngatur-ngatur orang lain. Jadi ini antara submissive dan power tadi, ini yang otoritarianisme. Sudahlah saya ikut lembaga ini saja atau saya ikut orang ini saja, dan itu kan kalau saya ikut berarti nanti bukan saya yang memutuskan, dia, wong saya ikut ke sana. Jadi saya tidak ikut tanggung jawab. Atau karena saya punya power, yang lain yang saya rekrut untuk ikut saya. Disitulah nanti tanggung jawabnya jadi tanggung jawab bareng-bareng, bukan saya saja. Ini jalur otoritarianisme. Kalau secara psikologis, kata Erich Fromm, versi ekstrimnya otoritarianisme adalah sadomasochisme dan sadisme. Jadi masokisme dan sadisme. Masokisme itu
Apa? Orang yang senang dijajah, senang ditindas, senang disakiti. Sadisme kebalikannya. Ini versi ekstrim, dalam arti ya sudah tidak beres ini. Kalau ini harus perlu psikiater. Jadi orang disakiti tapi senang, minta disakiti terus. Asal jangan kamu tinggalkan aku. Itu masokisme. Sebaliknya sadisme. Dia mendapatkan kesenangan, kepuasan dengan menyakiti orang lain. Ini bentuk ekstrimnya submisif dan power atau dominasi tadi. Ini jalur otoritarianisme. Saking takutnya menghadapi resiko bebas yang bertanggung jawab, khawatir kesepian dan lain sebagainya, dia rela mengabdi pada yang lain atau menyetir yang lain biar dia tidak sendirian. Ini jalur otoriter. Yang kedua, ada orang lari dari kebebasan lewat jalur destruktif, merusak, menghancurkan diri, menghancurkan orang lain, untuk biar dia tidak terjebak dalam kebebasan yang menuntut tanggung jawab tadi. Kriminalitas, terorisme, dan lain sebagainya ini termasuk jenis pelarian yang destruktif. Bentuk ekstrimnya, kata Erikson, kalau tadi kan masokisme dan sadisme, bentuk ekstrimnya kalau ini adalah suicide, bunuh diri. Jadi saking takutnya kesepian, saking takutnya dengan tanggung jawab ini, tanggung jawab itu, melalui kebebasan bisa merusak orang lain, merusak yang di luar dirinya, bisa juga merusak dirinya sendiri. Antara lain puncaknya adalah bunuh diri. Nah, ini jalur kedua, jalur destruktif. Jadi banyak orang lari dari kebebasan. Ya, orang bunuh diri itu kan sebenarnya pilihan hidupnya banyak. Tidak hanya mati, tapi dia khawatir dituntut tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Khawatir cemas ini, cemas itu. Akhirnya lebih milih mengakhiri hidupnya. Ini jalur destruktif, jalur yang negatif. Dan yang ketiga, jalur conformity. Ini mungkin yang kadang kita lakukan ya. Jalur conformity itu kita melarikan diri dari kesendirian, keterasingan, kecemasan dengan mengkompromikan individualitas kita sesuai keinginannya orang lain. Ada yang bilang jenis conformity itu seperti bunglon. Bunglon itu kan ada di mana kalau tempatnya hijau ya dia berubah jadi hijau. Kalau tempatnya merah ya dia berubah jadi merah. Biar apa? Biar dia tidak sendirian. Itu yang bahasa saya tadi ya, menggadaikan individualitasnya. Saya tidak suka sih, tapi daripada nanti saya tidak disukai banyak orang, sudahlah saya jalani saja. Ini conformity namanya. Saya tidak terlalu srek sih, tapi nanti kalau dibenci orang saya juga susah, biarlah saya. Ini namanya conformity. Jadi selalu mengkompromikan yang dia anggap baik, benar, indah, dan lain sebagainya sesuai maunya banyak orang. Inilah pelarian ketiga dari kebebasan. Akhirnya kita tidak jadi diri kita. Apakah itu lewat jalur otoritarianisme, destructiveness, maupun conformity. Baik, ambil nafas dulu. Kalian direnungi ya, jangan-jangan kita termasuk pelarian-pelarian ini. Hidup begitu indahnya oleh Allah, kita ditakdir satu-satunya makhluk yang bebas milih. Kita itu makhluk yang mukhayyar. Tapi ternyata kita sering takut dengan kebebasan itu,
dan lari dari kebebasan itu. Ketika diberi kebebasan, kita tidak berani memutuskan. Khawatir tanggung jawabnya, juga khawatir kesepian. Enaknya ngaji tema apa ya? Sudah Pak, terserah Pak Faiz saja. Dibebaskan milih, kamu pasrah. Tugas semester ini nulis makalah ya. Terserah kalian nulisnya seperti apa. Terus kamu tanya, berapa halaman Pak? Spasinya berapa Pak? Kemudian formatnya bagaimana Pak? Sudah dibilang bebas, kamu malah tanya, ingin diatur. Kenapa? Khawatir keliru, khawatir salah pilih, khawatir. Ini termasuk mental lari dari kebebasan. Jadi kebebasan itu tidak sekedar kemampuanmu untuk lepas dari ikatan ini, ikatan itu, tapi juga kemampuan dan keberanianmu untuk milih dan memutuskan. Justru di yang kedua inilah yang lebih berat. Itulah mengapa nanti Erich Fromm membagi ada kebebasan negatif dan ada kebebasan positif. Kebebasan negatif itu bebas dari, kebebasan positif itu bebas untuk. Kalau kebebasan negatif, oke lah, kita tidak mau terikat ini, terikat itu. Biasanya ya di kampanye-kampanye, di orasi-orasi itu yang diangkat kebebasan negatif ini. Tapi begitu kebebasan positif kita bingung. Dulu ada perjuangan luar biasa itu ya, dari Orde Baru ke reformasi. Itu kan kita ingin bebas dari, tapi begitu masuk ke fase bebas untuk, kita kebingungan. Padahal justru kunci kemandirian, individualitas itu ada di kebebasan yang positif ini. Kebebasan untuk. Nah, bebas untuk ini oleh Erich Fromm dia sebutkan adalah pengungkapan penuh dan otentik potensi-potensi rasional maupun emosional kita. Kita harus belajar untuk bebas mengungkapkan apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju, hidup yang baik versi kita. Ini kebebasan positif. Meskipun norma-normanya harus juga kita perhatikan. Ini kalau dilari dari kebebasan ada kalimat, kalau ingin menjalankan kebebasan yang positif, harusnya kita bebas meskipun tidak merasa sendirian. Tetap ada rasa keterikatan dengan yang lain. Kita kritis tapi tanpa ragu-ragu. Kadang-kadang kita itu kritis tapi kita sendiri ragu-ragu karena khawatir resikonya. Kita juga mandiri tapi tetap merasa bagian dari masyarakat. Kita bersatu dengan yang lain tapi tetap mempertahankan individualitas. Inilah aku yang menjadi bagian dari kelompokku, dari masyarakatku. Nah, kalau bisa seperti ini, inilah yang kita sebut kebebasan positif. Jadi tadi diawali dari kebutuhan-kebutuhan kita secara eksistensial yang kemudian berhadapan dengan beban kebebasan yang diidealkan oleh Erich Fromm dengan kebebasan yang positif. Jangan lari dari kebebasan, tapi bebaslah secara positif. Nah, bebas secara positif itu caranya bagaimana? Kuncinya apa? Kuncinya di
cara kita membangun karakter. Masuklah sekarang di karakter. Oh, masih panjang materinya. Tidak apa-apa ya. Jadi kita harus bisa memainkan karakter ideal demi mewujudkan kebebasan yang positif tadi. Karakternya manusia itu menurut Erich Fromm ada yang non-produktif, ada yang produktif. Ada model reseptif yang non-produktif ya. Ada model eksploitatif. Ada model hoarding. Hoarding itu model penimbun, pengumpul. Kemudian ada yang keempat yaitu model marketing, model pasar. Nanti kita lihat ya apa sih yang dimaksud karakter-karakter ini. Kemudian yang karakter produktif ada 3 jenis yaitu working, bekerja, loving, mencintai, dan reasoning, melakukan aktivitas berpikir atau berefleksi. Yuk kita belajar, masih ada waktu 30 menit belajar karakter. Ini ada 4 karakter non-produktif. Ya, setiap karakter sebenarnya ada positif dan negatifnya. Makanya tadi saya sebut kepandaian kita memainkan karakter-karakter ini. Yang pertama, karakter reseptif. Karakter reseptif itu tipe orang yang pasif dan tergantung. Dia hanya mengandalkan yang di luar dirinya. Dia menunggu. Aku mendapat apa, dan begitu aku dapat apa, ya saya terima apa adanya. Ini karakter reseptif. Orang yang karakternya reseptif, kata Erich Fromm, orang yang dalam cinta itu menunggu dicintai, bukan belajar mencintai. Jadi ini reseptif. Nunggu ditembak, tidak mau nembak. Nunggu pasti bahwa saya sudah dapat, kalau sudah dapat dinikmati. Ini reseptif. Kalian yang prinsip hidupnya saya nerimo saja Pak, dapat apa ya saya nikmati. Kalau fokusnya ke sini saja, maka kalian namanya reseptif. Negatifnya apa? Orang reseptif itu negatifnya dia pasif, tidak aktif, pasrah. Biasanya terus jatuhnya jadi kurang percaya diri. Kenapa kurang percaya diri? Ya karena selama ini pasrah saja, dia tidak yakin bahwa upayaku itu bisa menghasilkan sesuatu. Ikhtiarku bisa membuahkan ini, membuahkan itu. Jadi pokoknya dia nunggu saja, apa yang datang yaitu yang dinikmati. Tapi ada positifnya juga. Orang reseptif itu biasanya basa Jawane neriman, setia, kemudian percaya. Ya, percaya tidak pada dirinya, tapi pada kadang-kadang hidup kita kan perlu juga 3 sifat ini. Neriman, setia, dan percaya. Tapi kalau berlebihan jatuhnya terus jadi pasif, pasrah, kurang pede. Ini karakter pertama, disebutnya karakter yang non-produktif. Tapi kadang-kadang kita juga perlu ini, makanya tadi kemampuan kita mengelolanya. Yang kedua, kebalikannya reseptif, yaitu eksploitatif. Kalau eksploitatif, cirinya agresif
Dan self-centered. Self-centered itu menganggap dunia ini berputar sekitar dia saja. Akulah yang paling penting, jadi aku berhak mengambil apa saja, melakukan apa saja yang aku inginkan. Ini orang eksploitatif. Nah, orang eksploitatif punya sifat negatif tentu saja apa? Egosentris, angkuh, dan arogan. Jadi egosentris itu ya kayak tadi ya, egonya tinggi sekali karena dia merasa sangat penting aku ini. Arogan, menang-menangan, angkuh, sombong. Tapi juga ada positifnya. Positifnya apa? Orang ini sangat percaya diri, punya kebanggaan. Biasanya, kata Iris, orang-orang seperti ini itu biasanya menarik, atraktif. Jadi rame kalau dia ada. Beda kalau yang reseptif tadi kan pasrah saja. Kamu maunya apa? Sudahlah, monggo, terserah. Tapi kalau orang eksploitatif, kamu maunya apa? Kalau gini gimana? Kalau itu gimana? Saya suka yang ini loh, saya rame. Biasanya mereka lebih menarik. Tapi ya itu tadi sifat negatifnya. Egois, sombong, agak over pede, agak arogan. Ada tipe yang ketiga. Mungkin ada yang di sini teman-teman. Yaitu tipe penimbun, hoarding. Hidup ini apa ya? Seperti bag. Memelihara, menyimpan, menjaga yang sudah dimiliki. Biar tidak kebobolan. Cirinya apa orang penimbun itu? Penimbun itu biasanya posesif. Dengan yang dimiliki. Kalau sudah punya pasangan, punya itu terus posesifnya luar biasa. Gampang curigaan. Apalagi yang sering nonton sinetron, nonton drakor itu. Jangan-jangan, saya kekhawatiran pokoknya. Selalu modenya mode waspada, khawatir kehilangan. Maka terus jadi posesif. Kemudian kompulsif. Kompulsif itu ya batinnya cemas terus, terburu-buru agar untuk mempertahankan ini, mempertahankan itu. Jadi menyimpan kecemasannya rapat-rapat demi tidak kehilangan ini, tidak kehilangan itu. Itu kayak kompulsif. Dan biasanya kurang kreatif, ya biasa. Karena fokusnya menjaga dan menyimpan, akhirnya apa ya? Kayak bag tadi, goalnya tidak banyak. Kurang kreatif. Jadi, ya Pak, pokoknya kita pertahankan yang sudah kita miliki sekarang. Fokusnya itu. Positifnya tipe penimbun ini, dia biasanya hidupnya tertib, teratur. Waktunya ya terjaga. Jadi dia pokoknya jangan sampai sakit karena kesehatan adalah anugerah yang luar biasa. Jangan sampai nilai jatuh karena itu masa depan kita. Cara mikirnya gitu terus. Ini tipe hoarding namanya. Tipe penimbun. Jadi dalam hidupnya yang dia pikirkan jangan sampai kehilangan yang sudah aku dapat. Padahal dalam hidup ini kadang-kadang capaian-capaian tertentu perlu pengorbanan-pengorbanan. Nah, cuma di tipe hoarding ini fokusnya bukan di pengorbanan untuk capaian, tapi mempertahankan yang sudah dimiliki. Ya kalau untuk konteks pasangan biasanya jadi posesifnya luar biasa. Banyak larangan-larangan hidupnya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jangan ini, jangan itu. Pokoknya jangannya banyak sekali. Kenapa? Khawatir kehilangan. Ini posesif. Ya bisa sesama pasangan, bisa orang tua dengan anaknya, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada tipe marketing. Kok ada Pak karakter marketing? Ya, karakter marketing itu karakter yang fokusnya untung rugi. Saya melakukan ini, dapat apa? Untungnya apa? Ini tipe marketing.
Saya sudah dandan kayak gini, masa nggak dapat satu pun misalnya. Nah, itu tipe marketing. Saya sudah capek-capek melakukan ini kok nilainya masih jelek saja. Itu tipe marketing. Kamu tidak mau rugi sedikit pun. Ini tipe marketing. Negatifnya apa? Ada orang yang mikirnya untung rugi terus. Yang pertama biasanya orang-orang ini oportunis. Dia akan pindah-pindah posisi asal menguntungkan. Tidak konsisten. Dia tidak punya tujuan idealisme yang jelas. Idealismenya ya keuntungan. Kalau di kubu ini lumayan dapat jabatan, ya pindah ke sana. Kalau ternyata di kubu sini gersam tidak dapat apa-apa, ternyata ya pindah lagi ke sana. Ini tipe marketing, tipe penjual. Jadi saya ngasih apa, ya harus dapat apa. Ya kalau bisa dapatnya jauh lebih besar. Positifnya apa orang marketing ini? Adaptif dia. Jadi bisa pinter melihat situasi, kemudian milih yang bisa menguntungkan dia. Ini kan namanya adaptasinya cepat dia. Kemudian terbuka, dia tidak kaku, luas saja. Kemarin bilang A, loh kok sekarang bilang B, tidak apa-apa. Sekarang B lebih menguntungkan. Jadi dia bisa adaptif, luas, menyikapi perubahan-perubahan situasi. Dan tentu saja orangnya menyenangkan. Kenapa? Dia perlu dapat keuntungan. Jadi ada 4 tipe karakter: reseptif, eksploitatif, hoarding, dan marketing. Teman-teman mungkin harus punya kualitas-kualitas ini, meskipun harus hati-hati karena ini ada 2 sisi, yang satu positif, yang satu negatif. Pinter memainkan, ini kunci kebahagiaan. Kapan harus mempertahankan, kapan harus mengambil, kapan harus pasrah, dan kapan harus mencari keuntungan. Ini cara kita nanti mengelola kebebasan. Nah, di balik karakter yang non-produktif, terdapat karakter produktif. Karakter produktif itu apa? Yang pertama, upaya kita mewujudkan yang potensi menjadi aktual. Ini produktif. Saya kelihatannya punya kemampuan bisnis ini, Pak. Ya sudah, ayo kita aktualkan kemampuan bisnismu menjadi upaya bisnis beneran. Ini kalau kalian bisa, ini namanya kalian produktif. Orang produktif juga dia bisa melampaui peran sosialnya yang dangkal. Pak, saya di masyarakat sudah terlanjur dicitrakan begini ya Pak. Lampaui itu dengan lebih baik dengan cara apa? Mewujudkan potensimu yang lain. Mungkin ada banyak potensi yang lain yang perlu kamu keluarkan. Tidak sekedar yang sudah dikenali oleh masyarakat. Jangan mandek di situ. Nah, ini bagian dari karakter produktif. Cirinya apa? Kalian punya karakter produktif. Yang pertama kerja. Yang kedua cinta. Yang ketiga mikir. Ini produktif. Kalau kalian tidak mau kerja, tidak mau mencintai, dan tidak mau mikir, selesai. Tidak mungkin kalian produktif. Berarti pilihan-pilihan kebebasanmu hubungkan dengan karakter produktif ini. Yang pertama kerja. Kata Erich Fromm, mari mengorientasikan kerja tidak sekedar untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan gaji atau dari perspektif ekonomi saja, tapi mari kita jadikan kerja bagian dari pengungkapan diri eksistensial kita. Jadi kerja itu mewujudkan potensi kita. Jadi tidak sekedar cari uang. Cari uang itu efeknya. Jangan jadi tujuannya, jangan jadi orientasi utamanya. Jadi keinginan kita untuk produktif melalui kerja.
Kemudian cinta. Cinta itu ya persis dengan ketika dulu kita ngaji The Art of Loving ya. Jadi ya ada care-nya, ada respect-nya, ada knowledge-nya, ada responsibility-nya, dan lain sebagainya. Cinta adalah satu-satunya jalur yang bisa menyeimbangkan kebutuhan kita akan orang lain sekaligus kebutuhan kita untuk aktualisasi diri. Dalam cinta, yang dua jadi satu, dan yang satu tetap dua. Kita tidak kehilangan individualitas kita, juga tidak memutus kebersamaan. Itu cinta. Kita tetap jadi diri kita, tapi sekaligus tersambung dengan yang lain. Kebersamaan kita menguatkan diri kita masing-masing. Itulah cinta. Kok ada cinta yang meruntuhkan individualitas, mesti kata Erich Fromm cara mencintainya keliru. Atau kok cinta malah jadi egois, mengutamakan individu, juga pasti cara mencintainya keliru. Cintailah secara produktif. Cirinya ya kamu dengarkan di ngaji filsafat yang lama. Kalau dijelaskan lagi bolak-balik. Yang terakhir mikir. Berpikir juga yang produktif. Jadi jalan kita untuk produktif mau tidak mau ya berpikir. Berpikir yang bagaimana Pak? Ayo berpikir sebagai bagian dari kerja dan cinta. Pendukung kuat kerja dan cinta itu adalah berpikir. Kalau kita menghidupkan kerja, cinta, dan berpikir, disitulah kita punya karakter yang produktif. Nah, kebebasan kita jangan kita buang atau kita melarikan diri darinya, tapi mari kita kelola dengan dukungan karakter-karakter tadi. Kita harus tahu kapan pasnya kita pasrah, kapan pasnya kita harus berupaya mengambil sesuai yang kita inginkan, kapan pasnya kita mempertahankan yang kita miliki, kapan pasnya kita yang terakhir tadi mencari keuntungan. Kalau semuanya pas, ya nanti kita warnai kemudian dengan kerja yang produktif, cinta yang produktif, dan pemikiran yang produktif. Disitulah kita bisa mengoptimalkan kebebasan kita, tidak melarikan diri dari kebebasan. Kalau kebebasan bisa kita aplikasikan dengan seimbang, itulah yang disebut kebebasan positif, dan itu akan membuat kita bahagia karena memenuhi kebutuhan-kebutuhan eksistensial kita.